インスタント飛行機セット。わあそこ見て。Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Doraemon Sky Utopia. Nah, yang belum nonton film Doraemon lainnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Film Doraemon kali ini menceritakan Doraemon, Nobita dan juga kawan-kawan yang pergi mencari keberadaan negeri Utopia. Yang diceritakan hanyalah sebuah dongeng saja, di mana di negeri tersebut diceritakan negeri yang memiliki kedamaian yang sempurna, sehingga Nobita sebagai anak yang selalu merasa tidak beruntung ingin pergi ke sana. So yang penasaran langsung aja nih, tarik remote kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan pasukan patroli waktu berhasil menangkap radar dari tempat yang selama ini mereka cari. Mereka pun bergegas nih untuk ke sana. Mengetahui kedatangan mereka, seseorang mengaktifkan mode invisible, sehingga pasukan patroli kehilangan jejak. Di sisi lain, Nobita mendengarkan cerita dari Dekisugi tentang pulau berbentuk bulan sabit yang disebut Utopia, di mana kedamaian tercipta sehingga penduduknya bahagia, yang membuat Nobita berkeinginan tinggal di sana. Yang sayangnya hanya cerita dongeng belaka nih. Tidak berapa lama kelas dimulai, lalu Pak Guru memberikan hasil ujian Nobita yang lagi-lagi mendapatkan nilai 0. Seketika ia membayangkan kemarahan ibunya, jadi dialihkan nih dengan mengajak main Shizuka. Yang sayangnya dia tidak bisa. Melihat Nobita ditolak, seketika Giant dan juga Suneo mengajaknya bermain baseball. Yang sayangnya Nobita tidak bisa bermain, yang membuat Giant marah. Jadi Nobita memutuskan untuk pulang ke rumah sambil menutupi hasil ujian dari ibunya. Setelah itu menghampiri Doraemon yang saat ini memilah peralatannya yang sudah tidak terpakai, lalu didaur ulang memakai kantong sampah khusus, membuat Nobita kepikiran untuk membuang kertas ujiannya. Sayangnya Doraemon mempergokinya nih. Ia pun dimarahi habis-habisan karena selalu menutupi kesalahannya, padahal bisa diperbaiki jika belajar dengan baik. Namun Nobita justru menyalahkan Doraemon karena tidak bisa membuatnya pintar dengan alatnya. Jadi daripada terus berdebat, Nobita kabur ke bukit belakang sekolah untuk tidur siang. Tiba-tiba dari langit jatuh nih seekor kumbang yang mengganggunya tidur. Begitu Nobita menyingkirkannya, ia tidak sengaja melihat penampakan bulan sabit yang hanya sesaat. Detik itu juga Nobita pulang ke rumah menemui Doraemon, lalu menjelaskan baru saja melihat pulau Utopia di atas langit. Di situ ia pun mengajak Doraemon untuk pergi ke sana dan memastikannya. Namun sebelumnya Doraemon memakaikan alat Time News mencari berita tentang keberadaan Utopia, yang ternyata ada artikel yang membahasnya, sehingga Doraemon dan juga Nobita mau mencari tahu keberadaannya. Yang sebelumnya Nobita mengajak Shizuka juga. Sayangnya Giant dan juga Suneo mendengarkan percakapan mereka. Mau tidak mau Nobita mengajak mereka juga nih. Apalagi Suneo menyediakan villa untuk mendaratkan Zeppelin Airship atau pesawat waktu yang sudah dipesan oleh Doraemon. Setelah itu dari pesawat keluar robot marketing yang menyayangkan Doraemon membeli pesawat jadul. Meskipun begitu si robot menjelaskan fasilitas yang ada di pesawat. Kemudian si robot pamit, yang sebelumnya menyerahkan buku panduan dan juga hadiah pada Doraemon. Lalu Nobita tidak sengaja memainkan hadiahnya. Yang ternyata bisa berubah jadi seragam pilot dan dilengkapi pesawat instan. Setelah itu Doraemon mengatur tujuan pesawat Zeppelin ke Afrika pada tahun 1972, di mana Utopia terlihat pertama kali di sana.
Yang sayangnya hanya ada hewan saja sejauh mata memandang. Belum lagi savana Afrika yang begitu luas. Jadi Doraemon mengajak Nobita dan juga kawan-kawan mencari Utopia menggunakan pesawat instan. Namun yang mereka temukan adalah bulan sabit yang ada di balon udara. Meskipun begitu, Doraemon dan juga lainnya tidak menyerah. Mereka melintasi waktu dan ruang, tapi yang hasilnya nihil nih. Sehingga memutuskan berhenti di zaman Edo untuk makan malam bersama. Lalu Giant dan juga Suneo menyebut Nobita hanya salah lihat. Ia membuat Nobita berkecil hati nih, sehingga di saat yang lainnya tidur, Nobita pergi ke dek. Tidak berapa lama Doraemon menyusulnya, lalu menunjukkan ada cahaya indah dari langit. Ya, menurut Nobita itu adalah Utopia. Ia pun bangga nih bisa menunjukkan pada teman-temannya. Namun tidak berlangsung lama, Zeppelin terperangkap di dalam badai dan diserang oleh petir. Yang ternyata ada pasukan yang menyerang Nobita dan juga yang lainnya. Sialnya Zeppelin tidak dilengkapi senjata, sehingga Nobita dan lainnya diserang habis-habisan hingga pingsan. Setelah itu mereka tersadar di sebuah ruangan yang menampilkan panorama indah. Membuat Doraemon takjub melihat keindahannya. Ia meyakinkan Nobita kalau mereka sedang berada di Utopia. Tiba-tiba kucing robot bernama Sonya menjelaskan detailnya, yaitu mereka ada di Paradapia, di mana Sonya sudah mengetahui latar belakang Doraemon dan juga kawan-kawan lewat memory scanner yang ternyata tidak terbukti sebagai penjahat. Sehingga pesawat instan dikembalikan oleh robot Clionella. Setelah itu Sonya mengajak Doraemon dan juga lainnya keliling Paradapia. Ia menunjukkan cahaya Paradapia, yaitu matahari buatan untuk menyinari kota. Ada juga robot hujan yang menyirami perkebunan penduduk, di mana orang tua dan juga anak-anak hidup rukun dan damai dengan bekerja keras supaya menjadi sempurna. Ia membuat Nobita berandai menjadi siswa yang sempurna atau bisa memperbaiki sikap yang kurang baik, seperti sifat jahil Suneo dan juga kasarnya Giant. Sedangkan untuk robot seperti Doraemon harus dimodifikasi ulang. Kemudian Sonya mengajak Doraemon dan juga lainnya ke katedral untuk dikenalkan pada 3 pendiri Paradapia yang dikenal sebagai 3 Sage. Ada Lord Ski, Lord Polly, dan juga Lord Kulti. Lalu mereka meminta maaf pada Doraemon dan juga lainnya karena sudah menyerang pesawat mereka. Hal itu untuk mencegah penjahat yang ingin menghancurkan Paradapia. Nobita yang mendengarnya jadi geram karena hidup di sini lebih baik daripada hidupnya yang selalu kena omelan ibunya, yang membuat Nobita bersedia tinggal di sini. Jadi Lord Polly memberikan lencana Paradapia pada Nobita dan kawan-kawan yang bisa berubah menjadi matahari penuh. Lalu Lord Ski menyuruh Sonya mengantar Nobita dan lainnya ke akademi, di mana seorang gadis bernama Hana ditunjuk sebagai ketua kelas yang bertugas membimbing Nobita dan juga kawan-kawan dalam pelajaran olahraga matematika. Yang sebelumnya mereka harus melewati lintasan air untuk ke kelasnya. Yang ternyata Nobita dan juga lainnya bersenang-senang nih di taman bermain. Namun terdapat soal matematika untuk ke arena permainan selanjutnya, di mana Giant, Suneo, dan juga Shizuka kesulitan di awal. Sedangkan Nobita menangis karena selalu salah jawabannya. Untungnya ada Hana nih yang menyemangatinya, sehingga Nobita bisa menjawab dengan benar. Sementara itu Doraemon mendengar penjelasan dari Sonya tentang kekuatan barrier yang bisa menyembunyikan Paradapia. Di situ Doraemon yang penasaran menyentuh barriernya, yang ternyata bisa mengubahnya jadi es. Namun Sonya memiliki tongkat khusus untuk mengembalikan tubuh Doraemon, bahkan bisa mengecilkan sapi dan memindahkannya. Setelah itu Sonya menjamu Doraemon dan kawan-kawan makan malam. Lalu setelah selesai makan mengantar mereka ke penginapan, karena penduduk Paradapia tidur pukul 8 malam dan bangun pukul 5 pagi.
di sini sebagai penanda malam tiba dengan membunyikan sebuah lonceng, lalu mengembalikan semua tempat ke markasnya untuk mematikan barrier dan diubah menjadi sinar kosmik, yaitu sinar yang diambil dari alam semesta, lalu digunakan sebagai sumber energi utama Paradapia yang disimpan di katedral. Setelah itu Doraemon dan Nobita pergi tidur bersamaan seorang penyusup bernama Marimba memasuki katedral. Kemudian di pagi harinya Nobita dihampiri oleh kawan-kawannya untuk berangkat ke akademi bersama. Tapi ia masih mengantuk, bahkan sampai ketiduran di kelas, hingga tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Sedangkan Giant bisa nih, yang membuat rencananya meningkat. Meskipun begitu Nobita tetap optimis kalau esok hari akan lebih baik, yang hasilnya sama saja. Sedangkan Giant, Suneo dan juga Shizuka ada kemajuan, sehingga Nobita diawasi oleh 3 Sage karena perkembangannya yang lambat. Sementara Nobita merasa aneh teman-temannya menjadi lebih baik, padahal menurut Sonya Nobita lebih ceria dari sebelumnya. Namun sebenarnya Nobita iri, tidak ada perubahan di rencananya. Jadi ia bandingkan dengan Doraemon, yang mana Doraemon tidak mau kalah. Mereka pun berdebat nih. Ia membuat Sonya yang melihatnya tertawa dengan tingkah mereka, karena sebelumnya Sonya robot yang tidak berguna, namun berkat 3 Sage ia diubah jadi robot sempurna. Lalu di malam harinya Hana membantu Marimba keluar bersama Nobita kebelet buang air kecil. Ia tidak sengaja melihat Marimba nih. Ia pun panik, namun Sonya lebih dulu menghampiri 3 Sage, yang ternyata adalah Marimba yang menyamar, lalu menyerang 3 Sage menggunakan senjata pengubah serangga. Hebatnya Nobita bisa menembak Marimba, ia pun berubah menjadi kepik. Bersamaan 3 Sage mulai evakuasi, menggunakan time warp pergi ke laut terdalam Jepang di abad ke-7. Lalu menganggap Nobita dan juga Doraemon sebagai pahlawan Paradapia. Setelah itu mereka kembali ke penginapan, di mana ada Hana duduk sendirian. Lalu Nobita dan juga Doraemon menceritakan apa yang terjadi di katedral, yang membuat Hana panik karena penyusup itu bukan orang jahat, padahal penjahat sesungguhnya adalah 3 Sage yang memperdaya orang-orang. Tiba-tiba si kepik muncul, seketika Hana memohon untuk dikembalikan wujudnya. Untungnya Doraemon memiliki alat pengubahnya, namun hanya bisa mengembalikan Marimba menjadi setengah kepik. Walaupun begitu, ia tetap marah pada Nobita dan juga Doraemon atas ulah mereka. Padahal ia bounty hunter atau pemburu hadiah terkenal di masa depan, yang disewa oleh orang tua Hana untuk mencari Hana, dikarenakan ia terhasut dengan ajakan para 3 Sage, yang ternyata mereka membuat rencana parameter agar orang-orang mematuhi perintah mereka, ditambah dengan cahaya matahari tiruan yang adalah cahaya manipulasi. Oleh sebab itu, pasukan patroli waktu mengincar para 3 Sage, di mana mereka bisa menghindar memakai barrier. Bahkan artikel tentang mereka tidak tertulis di koran kuno, sedangkan pencetus cahaya manipulasi bernama Dr. Ray ada di artikelnya. Ia seorang ilmuwan jenius yang terobsesi dengan cahaya manipulasi, namun suatu ketika ia menghilang begitu saja. Entah ada hubungannya atau tidak. Di sini Marimba yakin mereka saling terkait. Jadi demi mencegah cahaya manipulasi, Hana memakan permen spesial dari abad 22. Lalu ia kepikiran membantu penduduk yang lain dengan meminta Marimba menghancurkan sumber cahayanya. Namun ia nyaris ketahuan karena keamanannya sangat ketat. Sayangnya Nobita masih menyangkal kalau 3 Sage akan berubah seperti itu. Apalagi setelah melihat Giant dan juga Suneo menjadi lebih baik. Saking baiknya saat Nobita tidak sengaja menabrak Giant, justru Giant yang meminta maaf atau mengambil makanannya secara tiba-tiba. Di situ Giant dan juga Suneo tidak marah karena berbagi adalah hal yang baik. Belum lagi Shizuka yang ingin tinggal di sini selamanya. Membuat Nobita bersedih teman-temannya menjalani hidup sesuai aturan 3 Sage, sehingga semuanya terlihat tidak sempurna. Sayangnya satu-satunya cara menyelamatkan mereka adalah menghubungi pasukan patroli waktu. Namun adanya barrier membuat Doraemon tidak bisa menghubungi mereka. Jadi ia kepikiran menyelinap ke Zeppelin Time Airship untuk menggunakan time warp.
yang sebelumnya mengajak Giant Suneo dan juga Shizuka, di mana mereka protes diganggu waktu tidurnya. Sehingga Doraemon, Nobita dan juga Marimba yang masuk ke pesawat, di mana Zeppelin tidak diperbaiki. Lalu di situ Doraemon mengeluarkan sound absorber supaya selama memperbaiki time warp tidak menimbulkan suara. Sialnya Nobita yang panik melihat Cleonella jadi menyenggol sound absorbernya, membuat mereka bertiga ketahuan sehingga Sonya diperintahkan untuk mengejar mereka. Yang sialnya Sonya juga berhasil masuk ke lubang waktu, di mana pesawat instan Doraemon lowbat. Untungnya Nobita bisa melindunginya. Lalu Doraemon dan juga Marimba pindah ke pesawat Nobita. Kemudian Marimba menghubungi patroli waktu, yang malangnya ia kena tembak Sonya, sambil Sonya dihasut oleh 3 Sage. Jadi Nobita dan juga Doraemon menyadarkannya dengan mengikuti kata hatinya. Seperti tertawa lepas, serta robot kucing sepertinya boleh menjalin pertemanan. Seketika Sonya tersadar nih, namun hasutan 3 Sets lebih kuat, yang membuatnya tega menembak Nobita dan juga Doraemon. Setelah itu mereka dibawa ke laboratorium, di mana para 3 Sets berterima kasih pada Doraemon dan juga lainnya sudah membawakan Nobita. Ia adalah kunci terakhir cahaya Paradapia baru. Sehingga proyek dunia Paradapia yang mengontrol orang-orang segera tercipta. Dimulai dari tempat tinggalnya Nobita, kelak akan menjadi kota yang indah tanpa hati dan juga emosi. Karena tanpa dua hal tersebut tidak ada kejahatan maupun konflik. Yang sayangnya robot seperti Doraemon hanya bisa dimodifikasi seperti Sonya yang sempurna, yang mana Doraemon tidak menginginkannya. Jadi Nobita diperintahkan untuk mengubahnya menjadi serangga. Seketika Doraemon memintanya untuk sadar kalau ketidaksempurnaan Nobita tetap menjadi favoritnya, membuat Nobita tersentuh dan juga tersadar. Bersamaan Sonya mengubah Doraemon menjadi serangga, lalu 3 Sets melemparnya dari Paradapia, yang membuat Nobita hancur. Padahal menurut 3 Sets Doraemon robot tidak berguna, yang tentunya Nobita tidak terima nih karena Doraemon sahabat yang berharga. Mendengar hal itu, 3 Sets memerintahkan Giant Suneo dan juga Shizuka menembak Nobita. Namun mereka bertiga tidak terhasut begitu mendengar ucapan dari Nobita. Karena ada berbagai macam orang di dunia ini yang menarik, sehingga tidak memerlukan pulau yang sempurna. Membuat sosok di balik 3 Sets marah, yang ternyata ia adalah Dr. Ray. Lalu mengaktifkan senjata raksasa penghalang cahaya. Sehingga orang-orang yang ada di dunia hanya melihat cahaya Paradapia. Untungnya Sonya berhasil menghancurkan papan kontrolnya. Kemudian meminta Dr. Ray berhenti karena rencananya sudah gagal. Ditambah Nobita dan juga teman-temannya memiliki hati yang penuh emosi untuk orang-orang penting, membuat Dr. Ray emosi. Bersamaan Marimba menghancurkan inti cahaya Paradapia. Padahal Dr. Ray sudah menciptakannya sejak lama. Ia pun jadi teringat di masa lalu tidak ada yang mengakui pencapaiannya sebagai ilmuwan. Yang ada hanya saling membenci dan iri hati. Oleh sebab itu Dr. Ray ingin menguasai orang-orang. Namun karena rencananya gagal, ia mengaktifkan rencana terakhirnya, yaitu mematikan seluruh sistem Paradapia supaya jatuh dan menghancurkan seluruh kota. Syukurnya penduduk Paradapia berhasil dievakuasi menggunakan Zeppelin. Sementara itu Sonya berusaha mencegah pulaunya menghantam kota, di mana Nobita dan juga kawan-kawan hanya bisa melihatnya dari jauh. Tiba-tiba muncullah lubang waktu yang membawa Zeppelin, membuat Nobita sadar kembali ke waktu yang tepat, di saat ia diganggu oleh kumbang, yang ternyata kumbang tersebut adalah Doraemon. Membuat Nobita bahagia bisa bertemu lagi dengannya. Lalu Doraemon mengeluarkan baling-baling bambu untuk membantu Sonya. Di mana Nobita memiliki ide untuk membuang pulau Paradapia ke kantong sampah ajaib.
Yang sayangnya pulau tersebut akan meledak dan merobek kantongnya. Jadi Sonya inisiatif akan membuangnya keluar angkasa seorang diri karena ia tidak mau mencelakai Doraemon dan juga yang lainnya. Namun di situ Doraemon memaksa akan menemaninya. Dengan terpaksa Sonya menembaki baling-baling bambu Nobita, Giant Sunio dan juga Shizuka. Tersisa hanya Doraemon. Di situ Sonya segera menyampaikan kebahagiaannya sudah dipertemukan. Setelah itu Sonya menembak baling-balingnya dan menuju luar angkasa. Sehingga Sonya hancur lebur bersama Pulau Paradapia. Di akhir film Marimba kembali ke Doraemon dan juga lainnya. Ia membawa kabar kalau Dr. Ray sudah ditangkap. Selain itu ada ucapan terima kasih nih dari Hana dan penduduk lainnya. Yang menurut Doraemon ucapan tersebut lebih tepatnya untuk Sonya. Tiba-tiba sesuatu jatuh nih dari langit. Yang ternyata ingatan core milik Sonya. Saat itu juga Doraemon mengantarnya ke abad 22. Jadi tinggal menunggu waktunya Sonya kembali. Setelah itu Nobita menyadari kalau lebih baik di sini daripada di Utopia, di mana ibunya marah menemukan kertas ujiannya. Nah itu tadi alur cerita dari film Doraemon Sky Utopia. Gimana Sleeper, seru banget kan pertualangan Doraemon, Nobita dan juga kawan-kawan kali ini. Di mana Nobita sadar nih bahwa dunia yang selama ini menjadi kekesalannya adalah dunia yang terbaik buat hidupnya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.